Hukumnya jika kita sholat berimam kepada orang yang melakukan syirik. Orang yang syirik itu lain asyrakta, kalau kau syirik ya Muhammad, la yahbatanna amaluka, amalmu gugur. Orang yang syirik amalnya gugur. Contoh syirik apa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Mbak dukun, perempuan ini mau aku pinang tapi dia menolak. Jadi ku ambil ini kukunya, ini bulu matanya, ini ludahnya. Tolong kau mantra. Akhirnya dimantra sama mandukun. Kakang telinga bosi mulut songkang gigi itu kunci Allah. Kini minta agak syirik. Oleh sebab itu, maka imam ini mesti diganti. Adakanlah kudeta tak berdarah. Dihadiri oleh Pak Camat, Pak Kades, Pak Kua, dihadiri oleh Bapak dari Kejaksaan untuk jaksa penuntut umum. Lalu kemudian ada pula pengacara Pak Kapitra Ampera. Nah ini harus diganti ini. Bermusyawarahlah, karena kalau tidak nauzubillah rusaklah sendi-sendi agama. Apakah khilafah itu Pak Ustaz? Pengganti Nabi Muhammad SAW jenenge khalifah. Sistem pemerintahannya namanya khilafah. Nama lain dari khilafah imamah. Artinya ada pemimpinnya. Diangkat berdasarkan musyawarah. Maka diangkatlah Abu Bakar Siddiq berdasarkan musyawarah. Bagaimana dengan dakwah Hizbut Tahrir Indonesia? Apakah betul jalannya Pak Ustadz? Hizbut Tahrir didirikan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani dari Palestina. Dulunya sama dengan Syekh Hasan Al-Banna. Kata Hasan Al-Banna, kita untuk memperjuangkan mesti buat partai politik. Makanya ada partai politik Ikhwanul Muslimin, IM. Lewat partai politik lah ada anggota legislatif DPR. Lewat DPR lah keluar undang-undang. Tapi kemudian kata Syekh Taqiyuddin Nabhani, kita nggak usah pakai sistem partai-partai, nggak usah pakai demokrasi, langsung aja kita musyawarah, kita angkat langsung imam. Nah ini ijtihad masing-masing. Ini ijtihad Syekh Taqiyuddin Nabhani, ini ijtihad Syekh Hasan Al-Banna. PKS, nah itu pakai ijtihad Hasan Al-Banna, maka pakai partai politik, memilih anggota legislatif dari partai. PBB, Partai Bulan Bintang, kemudian P3, partai-partai yang menyuarakan umat Islam, PKB, PAN, memilih anggota legislatif. Setelah itu dia naik ke atas, dialah yang membuat peraturan undang-undang, membuat aturan-aturan tentang orang yang tidak mau bayar utang. Lalu si pemberi utang itu ikhlas, wapi tenan. Kalau kita pinjam uang, maka kita bawa kertas, catat bayarnya tanggal berapa. Kamu mau bayar tanggal berapa? Saya bayar 2018. Bulan berapa? 2018 itu kan ada Januari, Februari, Maret. Bulan berapa? Bulan Januari. Tanggalnya tanggal 32. Ya raiso. Tanggalnya harus jelas. Setelah jalannya jelas, datang tagih. Nih, kamu yang nulis kemarin kan? Bayar apa enggak? Aku sedang susah nih, istriku mau melahirkan, kontrakan rumah belum bayar, ini orang stop, jangan cerita, aku tak sabar mendengarnya, sedih hatiku, meleleh air mataku, stop. Jadi gimana? Tunggu bulan depan. Fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia kesulitan, maka tunda sampai dia lapang. Aku kasih 3 bulan meneh ya, cici loro telu, 3 bulan lagi, oke, 3 bulan. Setelah 3 bulan kita datang lagi, gimana bayar? Waduh, aku susah juga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik, sedekahkan lebih baik. Tapi yang ngapal ayat ini jangan yang minjam. Ini sekarang yang jadi masalah yang ngapal ayatnya yang minjam. Ketika kita nagih, kamu bayar kapan? Wa anta saddaqu khairul lakum. Yang ngapal ayat itu yang ngasih pinjaman. Ini banyak orang salah hafal ayat sekarang. Apakah nanti sama-sama tidak bisa masuk surga Pak Ustadz? Yang berutang dan yang berutang. Kalau sudah diikhlaskan, maka dia dapat pahala. Mudah-mudahan yang sudah ikhlas jangan gugat lagi. Yang berutang mampu tapi nggak mau bayar, memberi utang ikhlas. Bagaimana Pak Ustadz?
Kalau di dalam hatinya ada ingin mengambil harta orang dengan cara batil, ghis, tipu, zulm, aniaya, maka ingat di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kalau kau zalim, kau akan dituntut di hadapan Allah. Nanti siapa yang aniaya, dia akan memikul. Dulu punya utang panci, di akhirat mikul panci. Jangan heran nanti di akhirat ada yang mikul bakwan, yang dulu makan 3 bayar 1. Hati-hati. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Pak Ustadz, bagaimana cara menyikapi pemimpin yang zalim? Datang, tegur dia. Hai pemimpin zalim, dulu bersikap adillah engkau. Oh, aku rawani Pak Ustadz, nanti ditangkap Satpol PP. Oke, doa saja, doa dari rumah. Ya Allah, lembutkan hati pemimpin kami. Allahumma aslih ulata umurina, berikan perbaikan-perbaikan pada pemimpin kami. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Saya tahu keburukannya, tapi tak kuasa untuk memberitahunya, karena dia jauh lebih tua daripada saya. Setiap orang menceritakannya. Kan ada tokoh masyarakat, sedulur-sedulur, sederek, sedoyo, kemudian ada nenek mama, ada tokoh adat, ada lembaga adat Melayu Riau. Kalau dia orang Melayu, kalau orang Jawa ada sesepuh-sesepuhnya, maka duduk bersama, dimusyawarahkan. Jangan tegur dia di depan orang banyak. Hei bapak yang zalim, itu meruntuhkan kehormatannya. Tapi diajak bermusyawarah, jangan bicarakan di warung kopi, tapi untuk kebaikan bersama. Doa, jangan lupa doa. Pemimpin kafir, gimana Pak Ustadz? Oh, tak ada tawar-menawar. Pilihlah pemimpin muslim yang beriman kepada Allah, kecuali tinggalnya di negeri mayoritas non-muslim. Pilihannya cuma 2, antara istri George Bush atau Donald Bebek. Itu tak bisa dia milih yang lain. Pak Ustadz, di kampung saya masih banyak ibu-ibu yang suka ghibah. Bagaimana cara menyikapinya? Ibu-ibu yang ghibah menanggung 3 yang paling besar. Yang pertama, ayu ibu ahadukum ya'kul lahma akhihi maitan fakaritumu. Di akhirat nanti dia memakan bangkai saudaranya. Yang kedua, amalannya diambil oleh orang yang dia ceritakan. Ibu-ibu yang diceritakan orang aibnya, sabar, ibu sedang menerima transfer amal. Yang ketiga, setelah amal dia habis, dosa ibu pula berpindah kepada dia. Hati-hati. Maka kalau ada mau ngajak cerita, kamu sudah tahu anak saya hamil 3 bulan gak ada suaminya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak juga dia berhenti. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Insyaallah terbakar dia. Semoga sehat selalu ya Pak Ustadz. Amin. Tetap istiqomah. Amin. Pak Ustadz mohon doanya agar dimudahkan jodoh dan rezeki saya. Insyaallah. Nanti kita doakan yang belum ketemu jodoh-jodoh, yang sempit rezekinya rezeki. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar tetap istiqomah di jalan Allah? Yang pertama, tengok orang sakit. Besok pergi ke rumah sakit, tengok rumah sakit pematang rebah. Assalamualaikum Pak Security. Ya, saya mau nengok orang sakit. Kamar berapa? Semua yang di rumah sakit ini mau kutengok. Karena aku mau mengambil iktibar dari. Hanya saja kalau jenguk orang sakit jangan jujur. Jangan tengok orang sakit. Nampaknya nggak lama lagi golnya. Kata orang kata dokter aku sudah mau mati Ustaz Somad. Betul. Siapa yang bilang Bapak mau mati? Dokter itu lebih dulu mati daripada Bapak. Semangat. Allahu Akbar. Sehat dia. Pas kita pulang sakit dia balik. Yang kedua, tengok orang mati. Kalau nampak bendera warna putih, mampir, tengok, buka penutup wajahnya, cium. Sesama laki-laki. Yang perempuan jangan. Ngamuk laki dia. Rasakan. Tengok ke liang lahat, tengok. Yang dulu kaya, rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi ternyata begitu mati, masuk ke ruang 2 meter kali 1, masuk ke liang lahat. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Jasad terbujur, keranda diusung, maka yang kau mati, yang kau bawa hanya amal soman. Amal soman. Pak Ustaz mohon penjelasannya tentang walimahan dalam Islam. Yang baik itu seperti apa? Pertama,
Kalau mampu dipisah laki-laki dengan perempuan, pasang tembok Berlin. Tamu laki-laki sana, tamu perempuan sana. Saya pernah hadir walimah. Ini. Yang kedua, andai tidak mampu dipisah, tetap ada tapi menutup aurat. Ustaz Somad teganya nggak datang pernikahan anak kemarin ya. Saya datang, kok Ustaz nggak ada? Saya sampai pintu langsung pulang. Kok Ustaz nggak masuk? Saya baru sampai pintu langsung disambut dengan jatuh bangun aku mengejarmu. Gimana saya mau masuk? Begitu saya masuk, penyanyi pakai rok pendek, keyboard tunggal. Saya nggak khawatir iman dia copot, iman saya tanggal. Akhirnya saya pulang. Melihat walimah, menyambung silaturahim sunnah, tapi menghadiri ada zina mata haram. Darul mafasid muqaddam al jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil maslahat. Akhirnya saya pun pulang. Oleh sebab itu, kalau mau acara lagu-lagu, pakai lagu-lagu religi, lagu islami, lagu-lagu ya lagu Maher Zain, lagu Ebit, lagu Bimbo, bagus. Jangan ibu-ibu mentang-mentang lagu nasyid minta lagu. Saya mau satu lagu. Lagu apa? Bila Israel datang. Masa pesta nikah lagu Israel? Kedua mempelai pun nangis. Oh, mas. Ustaz, bagaimana cara menghadapi tetangga yang sombong? Ambil tepung, letakkan ke tapak tangan, hembuskan ke mukanya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelep hancur berkeping, sedangkan kita ini hanya butiran-butiran debu. Hai kau tetanggaku yang sombong. Gak ada apa-apanya, yang disombongkan ini apa? Sombong bukan main, mendongak saja ke atas. Sudahlah pesek. Jangan gerimis, masuk. Apa yang kau sombongkan? Orang kaya mati, betul? Raja-raja mati, betul? Ragu dari selain orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Kau tetanggaku mati kau. Ustaz, apa yang harus dilakukan apabila kita punya anak yang temperamen? Mungkin bapaknya temperamen, mungkin emaknya temperamen. Jangan lupa doakan anak setiap malam. Ibu bangun tahajud, usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala, di sujud terakhir minta sama Allah, tapi jangan diucapkan di mulut. Kalau diucapkan di mulut batal. Jangan pas sujud terakhir anakku temperamen, batal. Dalam hati, aku ora iso ndonga bahasa Arab Pak Ustaz. Bahasa Arab cuma 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasal. Habis itu ngadu sama Allah, ya Allah, iki anakku si pramen, wah pramen untuk Allah. Minta sama Allah Ta'ala, mohon kepada Allah. Saya nggak bisa bahasa Indonesia Pak Ustaz. Terserah mau pakai bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang. Allah Maha tahu. Bolehkah umat Islam mengucapkan selamat Natal? Ketika engkau mengatakan selamat Natal, maka konsekuensinya 4. Pertama, kau berarti mengatakan Yesus anak Allah yang tunggal, haleluya. Yang kedua, berarti kau mengatakan dia adalah mati di palang salib. Ketiga, berarti dia lahir tanggal 25 Desember. Itu tak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kan cuma di mulut aja Pak Ustaz. Hati saya kan nggak meyakini itu. Lain di mulut, lain di hati, apa namanya? Dalam gerakan sholat setelah rukuk, kita baca Sami Allahu liman hamidah. Sementara gerakan yang lain kita baca Allahu Akbar. Iya juga ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ada satu jawabannya. Ketika itu Abu Bakar di belakang terlambat, maka Abu Bakar memuji Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Maka Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar sapa sing muji Allah. Tapi ini ternyata setelah dicek hadisnya tidak sahih. Nanti kalau ada yang ceramah
Kenapa sami Allahu liman hamidah? Karena Abu Bakar mengucapkan Allah Maha Suci, didengar, maka Allah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Hadisnya tidak sahih. Lalu yang benar adalah karena sesuai dengan bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka yang sesuai dengan itu bacaannya sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Ustaz, saya mau nanya, mengapa di kampung saya banyak orang sholat di rumah daripada ke masjid? Mana saya tahu? Mungkin mereka belum ikut ngaji malam ini. Insya Allah setelah ngaji malam ini mereka ke masjid. Karena ada juga sebagian ustaz di kampung kami yang berpendapat sholat itu bisa di mana saja, nggak perlu harus ke masjid katanya. Nggak benar. Mengapa banyak juga di kampung kami yang tak suka dengan jamaah tablik? Kamu nggak suka jamaah tablik, kenapa? Karena jamaah tablik itu pakai jenggot. Nabi Muhammad pakai jenggot. Yang sudah berjenggot jangan ngejek yang nggak pakai jenggot. Yang nggak pakai jenggot jangan ngejek yang nggak berjenggot. Sampai niki wedus. Kata yang berjenggot, kata yang nggak berjenggot. Tentu yang berjenggot marah. Aku kambing, kau anjing katanya. Akhirnya bertinju gara-gara bulu. Bertinju hanya gara-gara bulu. Yang sudah berjenggot mantap, api, tenan. Yang sudah berjenggot silakan jenggot, bagus. Jangan dikepang. Kenapa kamu gak suka sama jamaah tabligh? Karena jamaah tabligh pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa kamu gak suka tabligh? Jamaah tabligh itu pakai sorban. Nabi Muhammad pakai sorban. Nabi Muhammad pakai jubah. Saya nggak senang jamaah tabligh tidur di masjid. Buat peraturan, boleh iktikaf di masjid, tapi buat kemah-kemah di luar, jangan tidur dalam masjid. Dilarang sama sekali. Ini orang api. Karena jamaah ini mengajak orang ke masjid. Ngajak ke masjid. Yang ngajak ke masjid ini siapa? Panitia yang ngundang. Di antaranya jamaah tabligh. Setelah jamaah ngumpul di masjid, barulah datang Abdul Somad ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Somad nggak pernah ngajak orang dari luar masjid ke dalam masjid. Abdul Somad nggak pernah ngetok pintu rumah orang. Nggak berani dia, pengecut dia. Suaranya aja lantang karena mikrofon hidup. Kalau mikrofon mati, yang berani ke rumah-rumah itu siapa? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak. Jangan ajak-ajak saya. Pergi sana. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum Pak. Ke masjid ya. Pergi. Kau datang aku tinju. Besok dia datang lagi. Akhirnya kumat darah tinggi Pak. Mati. Satu lagi preman tengik. Tugak. Butatu. Bukumis. Pak, ayo ke masjid. Aku preman. Jangan kau ajak-ajak ke masjid. Pergi kau pergi sana. Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini muak. Iyalah, ayolah ke masjid. Ini gerakan dakwah. Kalau kita nggak suka, jangan benci. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa. Banyak ulama melakukan gerakan sholat jamaah subuh. Apa keunggulan spesial jamaah subuh dibanding jamaah sholat yang lain? Pertama, lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya subuh berjamaah, la atauhuma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Andai Allah kasih tahu, mereka akan datang walaupun merangkak. Kenapa Allah nggak kasih tahu? Allah mau kasih surprise. Nanti di akhirat kita melihat balasannya. Wow, amazing. Surprise. Yang kedua, man sholat subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kanat lahu, maka dia dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Tiga, malaikat malam ganti-gantian sip sama malaikat siang, ketemunya pada sama jamaah sholat subuh. Maka bapak ibu yang sholat subuh berjamaah, maka sudah sholat bersama dua sip malaikat malam dan siang. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, enggak keluar masjid, duduk zikir dengan Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, zikir terus sampai terbit matahari, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, untuk pahala seperti haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Apa hukumnya main domino?
Untuk refreshing otak saja, refreshing otak, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Asal segala sesuatu hukumnya mubah, boleh. Main domino itu pun asal hukumnya mubah, boleh. Karena al aslu fil asya al ibahah, boleh. Kenapa dia menjadi haram? Pertama, melalaikan sholat. Hayya 'alas sholat, lepas. Yang kedua, mubazir waktu. Ada waktu untuk baca Quran, ada waktu untuk berzikir, ada waktu untuk nulis buku, ada waktu untuk keluarga. Ini hasil habis waktu, maka dia mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara syaitan. Sesama setan dilarang saling mengusir, menggoda. Bagaimana hukumnya kami jual warisan orang tua diwakafkan ke masjid, seperti sementara tak ada wasiat dari orang tua? Duit 1 M, 1 miliar, bukan 1 ember, 1 miliar, 250 juta, 250 juta, 250 juta, 250 juta, 250 juta. Kebetulan anaknya 4, tak ada ahli waris yang lain. 250 habis. Dah, selesai itu datang anaknya yang 1. Aku wakafkan 250 juta ini untuk sekolah MDA lillahi ta'ala. Mantap, mengalirlah pahalanya. Dia dapat, bapaknya pun dapat. Kalau dihadiahkannya pahalanya untuk bapaknya, maka andai tak dihadiahkannya, anak berbuat, orang tua dapat cash and carry. Bagus, tak masalah. Nah, jadi tidak perlu ada wasiat. Apa hukum bagi perempuan sudah menikah tapi tidak diizinkan orang tua, dan dia tetap menikah tanpa izin orang tua? La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan 2 saksi yang adil. Maka rayu-rayulah bapak ini. Kenapa dia tak mau? Oh, mungkin karena calon suami itu nggak sesuai sama dia. Dia kebetulan orang Jawa, calon mantunya orang Batak. Dia tak mau. Jatuh derajat kita. Masa dari mas langsung jadi tulang? Aku orang gelem nek bojomu iku wong Batak, aku wong Jawa. Maka carilah siapa yang bisa melunakkan hati si bapak. Kira-kira bapak ini sukanya sama siapa? Sama penceramah. Oh, dia sukanya kalau sama orang Jawa juga. Bawa orang Jawa, mengenalkan dia. Pak kenal sama Janu? Oh iya. Siapa lagi? Woi, ku wapi tenan loh Pak. Gua anteng, sugih, wapi, the best pokoknya. Tidak terima. Kebetulan calon mertuanya orang Batak. Carilah ustadz yang Batak. Halak kita sesudahnya. Oh lo masudeh. Kebetulan calon mertuanya orang Minangkabau. Carilah ustadz yang Minang. Asia kok. Kok dah kek mana juga awak? Balanci-lancian aja rumahnya itu awak. Bagaimana hukumnya umat Islam turut merayakan Natal? Oh, tak bisa. Ini ritual ibadah. Bagi yang sudah pernah ikut merayakan, taubat nasuha. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana? Macam mandi wajib. Mandi wajib gimana Pak Ustaz? Apa? Mandi wajib tak tahu? Basah semua. Basah semua. Mana yang dulu basah Pak Ustaz? Tergantung, kalau salto kepala duluan. Sesudah itu barulah sholat sunat taubat. Usalli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayat terserah bebas. Pak Ustadz, boleh tak kita mengucapkan selamat Natal? Sudah terjawab. Pak Ustadz, bagi kita merayakan tahun baru 1 Januari dengan kembang api dan bakar ayam, maka tiuplah trompet-trompet untuk menyambut kedatangan tahun baru. Dalam tradisi Yahudi perjanjian lama, itu ditiuplah trompet dari kepala tanduk kerbau untuk menyambut. Maka jangan kasih anak kita tiup-tiup trompet. Tanggal 31 Desember malam tahun baru, masjid buat tablik akbar. Undang tak siapa diundang nanti, muhasabah. Jam 10, jam 11 muhasabah.
jam 12, jam 1 terus. Jangan sampai ada anak-anak muda yang tidak datang muhasabah ke masjid, tidur, habis isya tidur. Kalau nggak bisa tidur, makan antimo 2 biji. Habis isya, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan sepapan, seminggu tidurnya 2 biji. Jangan kalian ikut. Jangan ikut merayakan. Kayak diundang ke Kuansing dulu beberapa tahun yang lalu oleh pejabat Pemprov. Ustadz, ke kampung kami ceramah. Kenapa? Supaya anak-anak muda jangan ngebut-ngebut. Bakar ayam. Bakar ayam. Anak-anak muda malam tahun baru bakar ayam. Yang dibakarnya bukan cuma ayam dia, ayam tetangga, ayam mau habis mulu. Apakah dibenarkan umat Islam merayakan tahun baru dengan pesta kembang api dan trompet? Trompet adalah tradisi Yahudi menyambut tahun baru. Tiupkanlah trompet pada tahun baru. Lalu kembang api adalah Majusi. Maka kita tahun baru kita adalah tahun baru hijrah Nabi Muhammad SAW. Ini tahun baru Masehi yang Nabi Isa tak tahu sama sekali. Karena itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian. Datang Kaisar Julian membuat kalender, lalu kemudian kalender itu dibawa ke Vatikan, diubah oleh Kaisar Gregorian, Paus Gregorius, maka kalender itu disebut dengan Gregorian kalender. Tak ada hubungan dengan Nabi Isa alaihi salam. Apakah batal wudhu seorang laki-laki bersentuh dengan istrinya? Mazhab Syafi'i, aula mastumun nisa, bersentuhan kulit batal. Mazhab Hanafi, bersentuhan kulit tidak batal. Karena makna aula mastumun nisa maknanya maaf jima. Kalau sekedar sentuhan itu kata-kata kiasan, karena Quran bahasanya nggak porno. Sentuh kulit maknanya jima. Kalau jima baru batal. Sedangkan mazhab Maliki, kalau bersentuh kulit bersyahwat nggak batal. Bersyahwat batal. Kalau nggak bersyahwat nggak batal. Saya ulang lagi. Hanafi sentuh kulit nggak batal. Jima baru batal. Syafi'i bersentuh kulit batal. Pertengahan Maliki bersyahwat batal. Nggak bersyahwat nggak batal. Saya pakai mazhab Syafi'i. Asal sudah bersentuh, saya wudhu lagi karena batal. Tapi saya nggak nyalahkan kawan-kawan saya dari Muhammadiyah. Mereka pakai majelis tarjih, mentarjihkan Maliki. Nggak bersyahwat, nggak batal. Makanya sebelum kerja dia salaman sama istrinya. Pergi dulu ya, dah mama. Sampai di tempat kerja sholat duha. Loh, kok nggak salaman? Kok nggak wudhu lagi? Enggak. Tapi tadi sudah pegang, nggak batal. Nggak batal, aku nggak bersyahwat gitu. Orang tua saya non muslim, saya muslim. Bagaimana sikap saya terhadap orang tua saat Natal? Jauh-jauh sebelum Natal, kira-kira 20 hari, kasih dia duit. Kasih dia duit. Boleh ngasih duit pada non muslim? Boleh. Mana dalilnya? Ini saya sebutkan dalilnya. Asma Islam. Ibunya non muslim. Ummi qadimat, emak saya datang. Wahya raghibah. Dia ingin betul jumpa sama saya. Apa asiluha? Boleh saya sambung silaturahim? Silakan. Apa u'tiha? Boleh saya kasih hadiah? Boleh. Papa, mama, kita beda agama, tapi kita sama-sama hamba Allah. Ini ku kasih duit. Karena nanti kalau pas hari Natal kasih duit, aku takut terjebak pada ritual ibadah. Ini ku kasih duit. Sebagaimana aku tiap bulan ngasih duit nih. Dah. Tapi nanti pas hari H itu aku mohon maaf tak bisa datang. Karena aku takut terjebak itu pada ritual ibadah. Tapi hubungan kita tak betul, mak. Hubungan tak. Kalau kau sayang sama aku. Yang penting tabayun, klarifikasi. Jangan ada masalah lain lalu dikaitkan dengan itu. Ini masalah akidah keyakinan aku setelah masuk Islam. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Insyaallah orang tua paham. Sampai enggak doa saya jika orang tua saya meninggal dalam keadaan tidak Islam. Berdoa untuk orang tua non muslim sebelum meninggal. Doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah ya Allah. Bukakan pintu hatinya sampai dia meninggal dunia. Adapun setelah meninggal dunia maka tidak didoakan lagi, serahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala karena doa memintakan hidayah ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tak diperkenankan Allah mendoakan Azar. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika sudah jelas bahwa Azar itu musuh Allah, tak masuk Islam, tawarra'a,
Ibrahim pun melepaskan diri. Ya Allah, kuserahkan orang tuaku ini pada Engkau, dia hamba Engkau, kuserahkan dia. Nah, jadi tidak minta ya Allah maafkan dia, masukkan dia ke dalam surga, tidak, karena dia tidak bersyahadat. Kami acara kenduri. Setelah makan minum, kami tak boleh berdoa bersama. Berdoanya di rumah masing-masing. Apa ada dasar mereka yang begitu Pak Ustadz? Sementara kami sudah biasa doa bersama. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Diperkuat dengan ayat Quran. Nabi Musa berdoa, ya Allah tolong kami menghadapi Fir'aun, diaminkan oleh Nabi Harun. Musa berdoa, Harun mengaminkan. Jibril berdoa, Muhammad pernah mengaminkan. Mu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, amin. Maka dalil-dalil berdoa bersama masyru' disyariatkan. Maka nanti di akhir majelis kita tetap akan berdoa bersama. Saya berdoa, jamaah mengaminkan. Hanya saja ada yang aminnya jahar, amin, amin. Ada yang dalam hati saking capeknya. Saya seorang khotib Jumat. Selesai sholat Jumat, pengurus ngasih saya amplop. Boleh tak saya ambil? Sebab sebagian ada yang bilang kalau khotib nggak boleh menerimanya. Imam dan khotib di Mesir PNS, dikasih dari APBN negara. Maroko, tempat saya kuliah dulu 2 tahun, tertulis di dinding, penerimaan imam dan khotib PNS 150 orang per tahun. Jumlah rakyat Maroko 30 juta, Indonesia 300 juta lebih kurang. Maka kalau pakai itu, kalau di Maroko 1 tahun 150 orang, di Indonesia idealnya diangkat imam dan khotib 1 tahun 1.500 imam PNS diangkat. Pekanbaru, imam dan khotib diangkat melalui program Pemda, namanya Imam Paripurna. Gajinya berapa? Saya tak tahu, tanya sendiri. Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, imam itu digaji 15 juta 1 bulan. Gaji pokoknya, belum lagi uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang sipak. Imam dan khotib Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Su'un As-Suraim, di atas 100.000 rial, digaji oleh pemerintah. Dari mana? Baitul Mal. Oleh sebab itu, maka kalau tidak mau dikasih dari uang sodakoh jamaah, maka dari Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Ini Baitullah, tempat sholat. Di samping Baitullah dibangun Baitul Mal, rumah harta. Dari mana isinya? Zakat, wakaf, infak, sodakoh, wasiat. Itu diisikan, itulah untuk gaji guru. Gaji guru MDA 300.000 sebulan, digaji 3 bulan sekali. Mau makan apa anak-anak kita? Maka jangan heran anak kita nggak paham Quran, gurunya tidak digaji. Tapi kalau guru matematika, guru fisika, guru komputer, guru kimia, oh, Masya Allah. Kalau sebab itu mari kita perhatikan gaji guru agama Islam. Apa dampak bagi kaum yang sudah makan riba? Sementara sistem perbankan kan sudah seperti sekarang, beralihlah ke bank syariah. Bank syariah menuju syariah. Ustadz sendiri transfer gajinya dari mana? Transfer gaji dari UIN ke saya melalui BRI Syariah. Tapi saya juga punya akun di Bank Syariah Mandiri. Duitnya banyak Pak Ustadz? Enggak, akunnya aja banyak, duitnya tak ada. Apa boleh uang masjid dipinjamkan? Tak boleh. Kenapa? Karena uang masjid milik umat, bukan milik pengurus. Ustadz kan bukan pengurus, saya ketua masjid. Yang macam-macam, ini ketua masjid nih. Datanglah jamaah, Ustadz Somad pinjam duit masjid, tidak bisa. Pelit sekali Ustadz, itu bukan duit aku, itu duit umat. Aku yang megang. Kalau sampai kuberikan, nanti di akhirat aku akan minta tanggung jawab di akhirat, mencari satu-satu di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah jumpa, lagi padang mahsyar. Kau marah di sini tak apa-apa, lebih baik kau marah sama aku di dunia daripada Allah marah sama aku di akhirat. Akhirnya saya tak di SMS-nya lagi, tak apa-apa, tak masalah. Saya seorang kepala rumah tangga, istri sudah disuruh pakai hijab, anak gadis sudah disuruh juga, tapi mereka tetap buka hijab. Gimana hukum bagi saya Pak Ustadz? Kasihan, kasihan, kasihan.
salah setting dari awal. Apa boleh buat? Dai kambing bulat-bulat. Maka yang lajang-lajang, yang kalian yang belum nikah, yang masih sebelum nikah kalian harus jelas MOU-nya. Adinda, kalau nanti jadi nikah dengan aku, kau mesti pakai hijab, anak-anakmu jadi mesti pakai hijab. Kalau kau mau, kupinang kau dengan bismillah. Tapi kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Gitu. Apa kata dia? Bang, aku tak berpisah, tak bisa berpisah dengan kau. Kalau sampai kau tinggalkan aku, matilah aku, hancur dunia. Wah, mantap. Tapi di sinetron-sinetron aja tadi. Bagaimana hukum sebenarnya kalau pacaran, Pak Ustadz? Ada nggak pacaran Islami? Pacaran syariah? Gimana caranya? Setelah nikah. Kemarin saya di Jakarta, diundang jamaah. Sampai di situ, ibu ini nunjuk, Ustadz Somad, tengok tuh anak saya yang terakhir pacaran terus. Anaknya sudah 2 tapi pacaran. Loh, kok pacarannya setelah nikah? Karena dia saya jodohkan. Baik, laki-laki ini yang nikah kan, akhirnya pacarannya setelah nikah. Sampai punya anak 2, terus mana-mana berdua terus. Adapun yang satu ini, enggak. Yang artis-artis di sinetron ini enggak. Yang di infotainment enggak. Pacarannya 5 tahun, nikahnya 5 bulan. Oleh sebab itu maka jangan ada pacaran. Enggak pacaran Pak Ustadz, cuman tahajud call aja. Dek, bangun tahajud ya. Setan tidak pernah mengajak berzina. Ingat, setan tak pernah mengajak berzina. Kami kuliah sekolah dulu di Nurul Falah Air Molek. Saya Ustadz Saril, tak ada kami pacaran-pacaran. Sikit-sikit ada sikit. Tanya Ustadz Saril. Boleh tanya yang lain. Tanya kawan-kawan saya sekolah, ada tak Ustadz Somad itu dulu punya pacar-pacar? Kalau ada yang ngaku-ngaku, itu dapat dipastikan pencemaran nama baik. Apa hukum melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum fardu Jumat? Hukumnya sunat menurut mazhab Syafi'i. Dalilnya mana? Setiap sholat fardu pasti didahului 2 rakaat. Sholat fardu pasti ada qobliyahnya 2 rakaat. Sholat Jumat itu sholat fardu atau tak fardu? Fardu, maka didahului 2 rakaat. Sahabat Nabi melaksanakannya. Nabi melaksanakannya. Mana ada Nabi melaksanakannya? Dulu Nabi tak melaksanakannya Pak Ustadz. Buktinya langsung naik ke atas, tak ada sholat sunat. Nabi sholat sunatnya di kamar, bukan di kasur. Apa hukum menjadi makmum saat sholat? Mau tahu dalil-dalil qabliyah Jumat? Buka buku 37 masalah populer, ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Oh, Ustaz mau jual buku ya? Tidak, download gratis di Play Store. 37 masalah populer, download. Mau dicetak, silakan cetak. Boleh kami cetak Ustaz? Boleh. Boleh kami bagi-bagi ke masjid? Silakan. Kalau kami tulis di sampulnya coblos nomor 2, jangan. Apa hukumnya menjadi makmum saat sholat diimami seorang pezina dalam kehidupan sehari-harinya? Ini orang fasik. Berimam kepada orang fasik ini menurut mazhab Hambali tak boleh. Keras mazhab Hambali, imam fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak memberikan hidayah pada orang yang fasik. Nauzubillah. Apa hukumnya bagi umat muslim jika mengucapkan selamat Natal? Sudah. Suara wanita kan aurat. Bagaimana wanita membaca Quran di depan banyak kaum laki-laki? Ini enggak enak saya jawabnya. Yang ini kawan, yang ustazah ini kawan juga. Tapi apa boleh buat? Izinkan saya minum dulu baru saya jawab. La taqadha'na bil qaul. Janganlah kamu bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Itu dalil suara perempuan itu aurat. Tidak boleh perempuan bersuara mendayu-mendayu, mendesah-desah, remah gemulai. Kenapa? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Ketika dia dengar suara mendesah-desah, dia langsung error. Kira-kira mendengar suara ustazah tadi ada enggak yang error? Itu menunjukkan suara perempuan yang aurat haram itu kalau mendesah-desah, merayu-rayu. Lagu-lagu artis-artis itu, kan ku hapus bibirmu dengan bibirnya oleh bibirku. Nah, itu bersuara mendesah-desah itu tak boleh. Adapun lagu nasyid, perempuan memukul nasyid, bila Israel datang memanggil,
Ada nggak laki-laki yang bersahwat mendengar lagu? Kalau ada, tolong ikat biar kami bawa malam. Besok pagi sebelum ke airport, kuserahkan ke rumah sakit jiwa. Kilometer 11. Jadi suara yang haram tak boleh itu suara mendesah-desah, merayu-rayu. Makanya ibu jangan mendesah-desah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Sungai Lala. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungai Lala. Salah sambung. Iya. Bagaimana hukumnya berjabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram? Jangan sebut muhrim. Belum Ustaz, ada cek lagi. Jangan sebut muhrim. Muhrim artinya orang pakai ihram. Kalau ada hubungan namanya mahram. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Dicucuk, ditusuk kepala kamu bimikhyatin dengan paku dari api neraka. Khairun, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Tak boleh. Alah Ustaz Somad tuh pandai ngomong aja. Tadi di Pondok Gelugur dipegangnya tangan tak mahram. Itu mak kawan saya. Datanglah mak-mak, nenek-nenek sebaya mak saya di kampung. Oh lah anakku Abdul Somad, sehat kau nak? Lalu saya ditusukkan api neraka. Yang tak boleh itu anak gadis. Selesai ujian UAS, ujian akhir semester, datang mahasiswi, Ustaz Somad. Belum pernah saya menyalami tangan mahasiswi lagi sampai sekarang. Memenuhi undangan hukumnya wajib. Bagaimana kalau undangan dari non-muslim yang acaranya di rumah non-muslim? Acaranya apa? Acara ritual agama? Jangan. Acara arisan? Silakan. Minumnya? Kasih minum kaleng. Minum kaleng. Minum kaleng itu kan tidak bekas minumnya. Makanannya? Makan nasi bungkus. Maka kita saling menjaga. Maka kita jaga, kasih tahu juga dia. Friend, bro, jangan kau nanti pakai piring, pakai mangkuk. Kalaupun pakai catering muslim food. Nah, muslim food artinya kaki muslim. Food pakai dal, bukan pakai ta. Foods, itu kaki. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali walidaina, kedua orang tua kami ya Allah. Wali abaina, ayahanda kami yang sudah mencarikan rezeki yang halal untuk makan sekolah kami ya Allah. Wali ummahatina, ibu mak kami yang sudah melahirkan kami meregang nyawa bersimbah darah ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, maafkan silap salah dosa mereka ya Allah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Allahumma ja'alhum min hufazil Quran, jadikan mereka penghafal Quran ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal khamr wal munkar, jauhkan anak-anak kami daripada riba, zina, narkoba, jauhkan dari pacaran, daripada perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah, segala hutang piutang kami tolong kami membantu melunasinya ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang akan musafir sampai ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang kau uji dengan penyakit angkat penyakitnya, sembuhkan saudara-saudara kami ini ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang akan menikah berikan jodoh yang soleh dan solihah ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang ingin punya anak kasih anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya laka ridha wa lana fiha salah,
segala hajat kami di dunia dan di akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha illa qadaitaha, tunaikanlah dan mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal